Kalau kita baca bersama, Benyamin Netanyahu mengatakan tidak ada satu lembaga negara besar pun mendikte, menekan kami. Kami akan menghabiskan Hamas itu sampai Palestina itu bisa merdeka dari genggamannya Israel. Itu salah satu pernyataan luar biasa yang tidak pernah ditarik. Saya lanjut. Apa nih mau lanjut nih? Jadi memang seperti sabda Nabi 26 ya. Ya semuanya itu hanya sandiwara dari Islam ya. Orang mereka yang coba dikeroyok ya, mereka itu ngeroyok Israel, malah Israel yang dianggap agresor, kan ini kan aneh saudara ya. Hanya gara-gara Israel sanggup melawan semua musuh-musuhnya, hanya karena Israel itu dikjaya, lalu dia dianggap yang salah. Ya itulah mental-mental pecundang ya, orang-orang mental pecundang. Karena kamu tidak bisa mengalahkan Israel, lalu kamu bilang Israel ini agresor. Aneh dan ini saudara ya. Oke lanjut lagi, lanjut. Nah, kasih kenceng gaspol. Bu Ellen mau bicara Bu Ellen. Bu Ellen sih. Tambahan Pak Paul sambil nunggu yang lain raise hand. Silakan Ompong. Jadi begini Pak, jadi kemauan orang-orang Palestina ini kembali ke partisi tahun 1967. Loh, partisi tahun 1967 itu kan di tepi barat sebenarnya kan yang berkuasa itu Yordania. Jalur Gaza kan punya Mesir. Sejak kapan itu punya Arab-Arab pengungsi ini? Itu persoalannya. Jadi apa ya namanya ya? Mereka mau twist di situ seolah-olah itu miliknya mereka. Jadi sebetulnya kalau kita lihat permasalahan Palestina ini ya sebenarnya orang yang di tepi barat itu bangsa Yordania. Yang di Gaza itu ya bangsa Mesir, cuman mereka ini masing-masing ini adalah pemberontak di negaranya masing-masing. Akhirnya terusir ke Israel, pindah ke tepi barat dan ke jalur Gaza, bukan bangsa yang berasal dari tepi barat atau jalur Gaza, ataupun misalnya katakanlah mereka itu bangsa Filistin. Bahasanya juga beda. Filistin kan bahasa Yunani kuno dari Pulau Kreta. Jadi udah beda penamaan The Land of Palestine itu ya sesudah pemberontakan Bar Kokhba gitu. Nah ini yang kadang-kadang sejarah-sejarah Yahudi dan sejarah Israel ini kurang dipahami oleh kebanyakan bangsa kita, terutama orang-orang Kristen gitu ya. Saya sendiri pun juga akhirnya ya mau nggak mau harus bersuara soal ini. Kenapa? Ya karena ngelihat pendeta ikut ngutukin Israel Pak gitu. Mungkin kalau nggak gara-gara itu, mungkin saya juga malas menyuarakan ini. Tetapi saya lihat pendeta-pendeta kok jadi tolol gitu ya. Ikut-ikut ngutukin Israel gitu. Nah ini makanya harus disadarkan. Harus dikasih ini yang, sejarah yang benar gitu. Nah kemudian, ya kita lihatlah sekarang ini. Ya sudah mulai banyak perubahan lah ya. Jadi, kalau mau kembali ke partisi tahun 1967, dasarnya apa? Wong itu direbut Israel dari Yordania kok tepi barat, kemudian Gaza direbut dari Mesir. Terus mereka ini di mana dulu gitu? Orang-orang PLO ini baru lahir tahun 1964, mengatakan bahwa mereka bangsa Palestina. Itu tahun 1964 loh. Nah, kemudian Yasser Arafat itu Pak aslinya Ikhwanul Muslimin, pemberontak di Mesir juga. Dia kelahiran Mesir, tapi juga melakukan kudeta terhadap Raja Hussein dari Yordania. Oleh sebab itu mereka terusir. Lari ke tepi barat, kemudian lari ke Libanon. Nah, itu ceritanya. Jadi, Yasser Arafat bukan orang kelahiran tanah-tanahan, bukan Pak Paul. Nah, sejarah-sejarah begini itulah yang kebenaran palsu yang ditanamkan kepada masyarakat di Konoha ini Pak Paul gitu. Jadi semua orang itu harus membela kebenaran sejarah yang palsu gitu ya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk melenyapkan Israel, menggenosida bangsa Yahudi. Kenapa seperti itu? Ya karena ya orang Yahudi atau negara Israel ini adalah benteng terakhir peradaban manusia yang demokratis, bebas, berkeadilan, berkemanusiaan, menjunjung persamaan, ya. Kalau Israel sampai hancur,
maka seluruh dunia akan kembali ke abad ke-6, di mana orang akan dipaksa untuk convert, dibunuh, atau bayar jizya gitu. Itu yang akan terjadi, Pak, di seluruh dunia. Jadi mereka akan betul-betul mendominasi dunia. Kuncinya di mana? Pertahanan peradaban manusia yang normal dan bebas ini. Ya di negara Israel. Kalau Israel itu hancur, ya hancur semua peradaban manusia ini, Pak. Gitu kira-kira, Pak Paul. Silakan, mungkin sudah ada yang tunjuk tangan. Ya, mungkin ada yang mau lanjut ini? Pak Teddy nih, kalau nggak ada Pak Teddy langsung nih. Kalau udah Pak Teddy lama nih soalnya nih. Mau saya kasih kesempatan kalian dulu. Ya, shalom, Ya, shalom. Pak Teddy aja, sikat Shalom. aja Pak Teddy. Ya, tadi ya benar ya. Saya itu pendekatan sedikit ke dalam ya. Tadi bicara tentang bagaimana Ukraina sama Rusia. Sebenarnya pemahaman saya jujur aja, saya itu pandangan sama Bu Koni sama ya. Karena apa? Kalau teman-teman kritis mau perbandingan ya kekuatan militer, sebenarnya luar biasa kekuatan militer dibandingkan Ukraina. Cuma ya ini Rusia lagi berpikir gitu. Sebenarnya dia kamu caplok Ukraina udah lama, ya. Walaupun tanpa bantuan, walaupun bantuan NATO dia mampu. Ya. Kemudian saya kedua baru kemarin dulu saya baca perbandingan persenjataan Iran sama Israel. Wow, jauh berbeda. Cuma bedanya cuma satu, penduduknya Iran. Gitu. Penduduknya Iran ya 1 banding 1000 barangkali ya, 1 banding 10.000 barangkali. Satu orang Israel ya mungkin ya 1000 orang Iran. Itu yang selalu mereka sampaikan. Tapi kita masuk ke itu. Sebenarnya tidak semua orang Iran itu. Kalau kita mau kalau kita bilang tadi ya inovasi persenjataannya Israel sangat lebih luar biasa. Anggarannya aja 10 kali lipat daripada anggarannya Iran. Nah, dalam hal ini ya kalau Israel sama Iran kalau kita logika jalan lah jauh lah pasti Israel hancurkan, cuman selalu membawa proksi agama Islam. Baru pertanyaan kita, apakah orang Islam atau penduduk Islam semua itu membela Iran? Barangkali kalau saya berpikir 50-50 gitu. Kenapa? Fenomena saya lihat di news itu tidak ada pergerakan rakyat gitu secara spontan gitu. Bagaimana rakyat Iran itu tiba-tiba keluar dari jalan, tidak ada gitu. Kecuali rapat-rapat pertemuan yang dibuat oleh Khomeini itu, di pertemuan-pertemuan itu, pertemuan-pertemuan tertutup. Ya, itu yang sering muncul di permukaan. Jadi salah satu pandangan bagi saya bahwa tidak semua orang-orang Islam di sana di Iran itu membela warga pemerintah Iran. Tapi barangkali teman-teman lebih banyak tahu sejarah bagaimana ada kudeta ya dari pemimpin liberal modern dulu Iran itu dicaplok oleh pemimpin agamanya. Kemudian saya kembali ke Israel. Kemarin itu ada satu menteri pertahanan dalam negeri Israel, ya, mengajak seorang Yahudi semua berdoa di Masjid Al-Aqsa. Tapi bagus ya, bagus. Dia memancing umat-umat Islam di dunia. Dia mau lihat, mau bereaksi atau enggak. Karena ini orang-orang di Israel juga pintar. Dia membuat itu, bagaimana dia mau mencaplok benar-benar semua Yerusalem itu, ya, mau masjid apa. Dia mau lihat reaksi Islam yang ada di Eropa. Dia mau bergerak atau enggak. Kan ciri-cirinya, saya bilang eskalasi kan terjadi di dunia sekarang. Ya, umpamanya terjadi peradaban di Inggris, ya, kerusuhan lain. So, itu diakibatkan karena dampaknya bagaimana Israel selalu membawa proksi antara bangsa Israel sama orang Islam itu. Di sini sebenarnya kita tidak akan berbicara kayak orang Indonesia gitu. Pemerintah Indonesia. Ya, dia bawa ke proksi apa? Dia bawa proksi ke agama. Kalau kita lihat fenomena bukan pernah Palestina. Saya kalau analisa ini orang-orang di luar sana, ya yang di luar sana, orang Indonesia juga ya. Mereka itu melihat perang yang ada di Israel bukan dengan Palestina, bukan dengan bukan dengan Iran, bukan dengan Irak, bukan dengan negara Houthi, bukan itu perang mereka bawa kerana agama terus. Sehingga inilah saya bilang salah satu proses kebodohan daripada umat Islam di dunia ini gitu.
mereka selalu ya membawa itu dalam konteks agama gitu. Tapi baguslah proksi-proksi Israel itu mau melakukan itu. Ya, dia menduduki Al-Gaza itu, mau melihat bagaimana respon Islam yang ada di negara-negara Eropa itu. Ya ternyata muncul gitu, seperti terjadi kaos di Inggris, ya terjadi kaos di Jerman, terjadi kaos. Tetapi mereka lagi menunggu. Mereka jadi memantau si toko-toko ini. Si Islam di Inggris dia nggak tahu, dia lagi dipantau dia. Siapa nanti ketemu, siapa yang membiayai mereka, gitu. Imigrasi gelap yang dari teluk dari daerah perbatasan Eropa sama dengan Arab yang dari mereka masuk ke Eropa itu memang dipantau oleh intelijennya kayak M16-nya Inggris, semua mereka tahu gitu. Nah, ini saya mau menyampaikan di sini, artinya sebenarnya peperangan itu bukan peperangan itu ya, bukan peperangan sama. Nah, seperti terpengaruh di Indonesia gitu. Jadi tapi kami bersyukurlah karena muncul kedewasaan dari umat Muslim di Indonesia, barangkali umat Islam di Indonesia, mereka sudah tahu. Kalaupun ada masjid di Al-Gaza itu, kalau menjelaskan dalam konteks sejarah, Pak Paul lebih tahu, itu cuma imajinasi daripada orang Islam yang dijelaskan oleh dongeng-dongeng dari umat Islam gitu. Bagaimana umat Islam itu bawa suatu dongeng bahwa ada dia punya Tuhan itu terbang ke sana, terbang ke sini gitu. Dari Medina kemana, saya nggak mengerti gitu. Selalu dibawa ke dengan dengan hal-hal yang metafisikal, nggak mengerti lah. Tidak ada jawaban secara logika. Oleh sebab itu orang Islam di dunia ini gampang dipengaruhi dengan mitos-mitos. Hanya dengan mitos saja atau dengan propaganda mereka terpengaruh. Karena logika mereka, rasional nggak jalan. Ya saya bersyukur di Indonesia sudah banyak orang Muslim, orang Islam mulai mengetahui, ya mereka sudah lebih cerdas melihat itu secara logis gitu. Sehingga banyak orang-orang Indonesia sudah tidak terbawa dengan proksi bagaimana mereka membela orang Palestina. Dan lebih condong kalau kita lihat demo-demo di jalan di Indonesia itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang di bawah, bukan orang-orang yang di kelas Islam yang menengah atau ke atas gitu. Menengah dan ke atas, semua itu adalah orang-orang yang dari pesantren ya, di mana toko-toko Islam yang ada di pasar dibayar oleh orang-orang kelas menengah Islam itu melakukan propaganda gitu. Karena itu bagian daripada politik. Ya itu yang saya mau sampaikan di sini. Ya. Sebab itu saya bilang, saya sedikit membantah, saya percaya Ibu Poni itu yang mau mengatakan, saya dari dulu karena saya melihat bukan karena beranalisa, saya cuma lihat dari segi kualitas angkatan bersenjatanya itu. Ya, kemudian dari teknologinya itu ya. Begitu juga saya melihat Israel dengan Iran kemarin baca perbandingan. Nah, dalam hal ini memang dari segi kualitas ya, inovatif alat perang masih dikuasai oleh Rusia dan masih kalau dengan Ukraina. Israel dengan Iran masih dikuasai. Dikumpulkan angkatan bersenjata yang dibilang tadi 7 negara itu yang dibilang oleh Opung Toba, mau digabungkan semua persenjataannya dengan Israel, dia belum mampu gitu teknologinya. Oleh sebab itu pertanyaan saya, apa Anda mau menang gitu? Itu kan apa yang negara kamu mau menang? Belum lagi itu masih persenjataannya Israel. Belum lagi bantuan dari Inggris kemarin, belum bantuan dari Amerika itu. Bagaimana dia menyerang? Ini ada suatu proses, cuman dibilang cuman dikasih semangat dalam konteks mati syahid itulah gitu. Walaupun dia sudah tahu secara logika kita kalah gitu, tidak akan menang melawan orang yang punya kekuatan militer yang luar biasa. Tetapi hanya orang-orang Islam itu dikuatkan aja, disemangati dengan agamanya itu gitu. Itu persoalannya. Tapi sekarang saya bilang orang Iran ini udah buka mata gitu. Orang-orang Indonesia juga sudah banyak buka mata.
Itu yang saya mau kamar. Oleh sebab itu kemarin yang viral, ya, saya ulangi, viral kemarin itu adalah bagaimana Menteri Pertahanan, salah satu Menteri Pertahanan Israel, Menteri Dalam Negeri, ya, Pertahanan Negeri, dia mengajak seorang Yahudi pergi beribadah di Masjid Al-Taqwa. Benar juga dikatakan itu bukan milik orang Palestina, ya, masjid itu atau orang Islam, itu milik bangsa Israel. Mau dilihat dari sejarah, mau lihat dari sejarah apapun, itu milik bangsa Israel, gitu. Nah, yang saya mau katakan di sini cuma satu. Bagus, Israel angkat itu proksi, bukan, kita lihat bukan proksi daerah, bukan proksi mau bilang damai dua negara, atau proksi ceasefire, nggak ada itu. Bagi saya nggak ada itu di cerita mereka. Cuman kita dibawa ke ranah gitu. Nggak ada pembentukan dua negara. Karena kalau kita baca bersama, Benyamin Netanyahu mengatakan tidak ada satu lembaga negara besar pun mendikte, menekan kami. Kami akan menghabiskan Hamas itu sampai Palestina itu bisa merdeka dari genggamannya Israel. Itu salah satu pernyataan luar biasa yang tidak pernah ditarik. Begitu juga semua menteri-menteri Johan, Menteri Hagari, semua sama pernyataannya. Ya kalau cuman saya bilang cuma diksi-diksi atau cuman cuma dialektik kita seperti biasa, ya cuma biasa aja. Tapi kalau kita pegang pernyataan-pernyataan orang-orang Israel, itulah yang kita pegang. Ya, itu yang sangat saya kagum lah kepada bangsa Israel, punya prinsip, punya ketiga, punya komitmen, punya konsisten untuk mempertahankan bangsa Israel itu sendiri. Terima kasih Pak Pastor. Luar biasa.